Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabar ya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Oke, di video kali ini kita mau bahas salah satu smartphone baru lagi dari Xiaomi yang baru aja diluncurkan pada bulan Agustus lalu dan sekaligus menjadi salah satu produk spesial yang diluncurkan bersamaan dengan perayaan ulang tahun Xiaomi yang ke-10. Dia adalah Redmi 9A. Redmi 9A ini adalah versi lite-nya Redmi generasi 9 ya. Sebuah seri yang emang selalu dikeluarkan oleh Xiaomi sebagai alternatif ponsel murahnya selain Redmi yang seri reguler. Redmi 9 ini tersedia dalam dua pilihan kapasitas memori dengan harga yang berbeda-beda. Untuk yang varian memori 2/32GB dijual seharga Rp1.199.000 dan yang kedua dengan memori 3/32GB dijual seharga Rp1.299.000. Harga yang sangat menarik dan terjangkau ya, bahkan ini lebih murah dari versi sebelumnya yaitu Redmi 8A. Tapi harga murah ini justru membuat Redmi 9A ini mengalami downgrade di beberapa aspek ketimbang Redmi 8A yang keluar tahun lalu. Nah, sebelum memutuskan untuk membeli smartphone ini ataupun kamu yang sudah membeli smartphone ini, wajib mengetahui beberapa hal tentang smartphone ini yang akan kita bahas di video ini. Apa-apa saja yang berubah dari seri tahun lalu dan apakah smartphone ini cocok untuk memenuhi kebutuhan teman-teman? Kalau gitu langsung aja kita bahas dan simak terus video ini sampai habis ya teman-teman. Yang pertama, Redmi 9A punya layar luas yang tak kalah dengan seri Redmi lain. Sebagai smartphone Redmi paling murah, tentunya akan banyak spesifikasi yang diturunkan dari versi-versi di atasnya, terutama dari versi Redmi 9 reguler. Sejak di Redmi 8A dan juga 9A ini, ukuran layarnya sudah sama dengan versi Redmi yang reguler. Redmi 9A ini sekarang punya layar berukuran 6,53 inch dan menjadi Redmi paling murah dengan layar yang paling luas. Layar luasnya ini tentu memberikan kelebihan saat digunakan ya, seperti untuk menonton film, video call, online meeting, dan lain-lain, sehingga membuat apa yang ditampilkan terlihat lebih luas dan jelas. Belum cukup sampai di situ, layar ini juga memiliki sertifikasi rendah cahaya biru, yang akan membuat mata kita tidak cepat lelah saat menatap layarnya berlama-lama. Nice. Secara resolusi sih layarnya ini memang masih HD+, yaitu 720x1600 pixel. Tapi itu hal yang sangat wajar di smartphone seharga 1,2 jutaan. Dan jujur layar ini juga masih terlihat sangat nyaman kok di mata. Yang kedua, sudah terinstall MIUI 12 dari pabrikan. Nah, buat kamu yang udah nungguin dan ingin mencoba UI terbaru dari Xiaomi ini, tenang aja nih, di ponsel murahnya Xiaomi ini kamu bakal bisa dapetin kok. Malah udah terinstall sejak kamu beli dari awal. Suatu keistimewaan ya, karena Redmi 9A ini adalah smartphone Xiaomi pertama yang sudah pakai MIUI 12. Saat video ini dibuat, smartphone ini sudah pernah mendapat update sekali sehingga sudah menggunakan MIUI versi 12.0.2. Jadi dengan Redmi 9A ini aja kamu udah langsung bisa nyicipin tampilan dan fitur terbaru dari MIUI 12. Yang ketiga, dibekali baterai besar 5000 mAh. Untuk yang mencari smartphone murah dengan baterai besar dan punya daya tahan yang lama, maka smartphone ini adalah salah satu pilihannya. Dengan harga 1,2 jutaan aja, kita sudah mendapatkan baterai 5000 mAh yang pastinya sanggup menemani keseharian kita. Memang sih kapasitas ini tidak meningkat dari Redmi 8A tahun lalu. Xiaomi sendiri mengklaim baterai ini tahan untuk digunakan memutar musik selama 168 jam, menelpon 38 jam, memutar video 19 jam, dan bermain game 14 jam. Jadi kalau kamu nyari smartphone murah yang baterainya bisa diandalkan untuk sekedar nyari hiburan, nyari rezeki misalnya untuk ojek online, admin online shop, dan lain-lain, agar tidak terganggu dengan baterai yang cepat lowbat, maka baterai smartphone ini bisa diandalkan. Untuk pengisian ulangnya sendiri menggunakan adapter 10 watt yang memakan waktu sekitar 3 jam dari kosong hingga penuh. Yang keempat, masih menggunakan micro USB. Di versi sebelumnya yaitu Redmi 8A, Xiaomi sudah menggunakan port USB Type-C. Sehingga di tahun lalu bisa dibilang ponsel murah yang diluncurkan Xiaomi pun sudah tidak lagi menggunakan micro USB. Namun entah kenapa di seri terbaru ini malah kembali lagi pakai micro USB. Why Xiaomi? Kenapa malah di-downgrade? Mungkin Xiaomi merasa menggunakan micro USB adalah pilihan terbijak untuk memangkas biaya produksi agar bisa lebih murah dari seri tahun lalu. Cukup disayangkan sih sebenarnya. Tapi ya udahlah, asalkan harganya memang bisa semakin terjangkau. Toh secara fungsi memang tidak ada yang berkurang juga kan.
Dan menurut saya juga micro USB di harga 1,2 juta itu masih bisa diterima lah ya. Cuma kan kalau misalkan pakai Type-C juga, jadinya kan udah kekinian banget dan bisa sharing kabel dengan ponsel-ponsel mahal ya. Dan mungkin Xiaomi akan menerapkan standar baru di ponsel 1,2 juta udah bisa pakai USB Type-C. Oh iya, micro USB-nya ini juga support OTG ya. Yang kelima, ada radio FM namun tidak built-in antena. Bagi yang masih suka mendengarkan radio di smartphone, ini mungkin akan cukup terasa pengaruh downgrade-nya. Karena di Redmi 9A ini, Xiaomi malah tidak lagi menyematkan built-in antena untuk radionya. Alias kita harus colok earphone dulu yang berfungsi sebagai antena. Lagi-lagi entah kenapa ini juga di-downgrade dari 8A yang tahun lalu sudah built-in antena. Selain menjadi tidak praktis, jika ingin menggunakan radionya, kita wajib membeli earphone secara terpisah dahulu ya, karena memang tidak disertakan di paket penjualannya. Yang keenam, masih setia menggunakan single kamera belakang. Untuk sektor kamera tidak ada perubahan jumlah lensa dari seri sebelumnya, karena Redmi 8A juga dulunya masih pakai single lens. Cuman untuk seri tahun lalu, Xiaomi ada keluarin Redmi 8A Pro, yaitu versi dual kameranya Redmi 8A. Kamera belakang Redmi 9A ini beresolusi 13 megapiksel dengan AI dan ditemani satu buah LED flash. Naik 1 megapiksel aja nih dari Redmi 8A. Untuk menu kamera tentunya standar ya, karena cuma pakai single lens. Smartphone ini juga bisa menggunakan salah satu fitur terbaru MIUI 12, yaitu efek kaleidoskop di mode video singkat. Dengan efek ini, kita bisa menghasilkan video kaleidoskop yang keren seperti ini. Yang ketujuh, menggunakan prosesor gaming low-end dari MediaTek. Smartphone ini jeroannya udah pakai MediaTek, tidak lagi Snapdragon seperti seri sebelumnya. Yang dipakai adalah salah satu chipset gaming terbaru dari MediaTek, yaitu Helio G25. Untuk hasil benchmark dengan Antutu, dia mendapat skor 89.530. Skor yang masih bisa dibilang pas lah ya untuk smartphone harga segini. Tapi walau begitu, saya akui untuk pemakaian sehari-hari smartphone ini cukup smooth kok. MIUI 12 yang dipadukan dengan chipset ini berjalan dengan stabil sehingga tidak terasa berat sama sekali. Dipakai buka tutup aplikasi juga cukup responsif. Scrolling juga terasa responsif dan tidak terjadi jeda yang mengganggu. Untuk yang saya gunakan ini adalah yang varian RAM 3GB ya. Nah, gimana kalau untuk gaming? Masih bisa-bisa aja sih pastinya. Untuk gaming berat kayak PUBG dia masih dapat di smooth medium. Di setting ini, game ini sih masih cukup playable lah, walaupun dengan FPS yang pas-pasan banget. Kalau cuma dipakai dengan game-game yang lebih ringan kayak Free Fire misalnya, tentunya masih cukup bisa diandalkan tanpa ada kendala berarti. Bahkan dengan settingan tertingginya juga masih bisa berjalan dengan baik ya. Untuk game-game yang berbasis giroskop sayangnya belum bisa kita gunakan karena smartphone ini tidak punya giroskop. Jadi untuk memutar konten 360 pun tidak bisa dilakukan di smartphone ini ya. Yang kedelapan, desain belakangnya berbeda 100% dengan Redmi 9. Kalian masih ingat nggak dengan desain Redmi 7A? Itu udah 2 generasi di bawah Redmi 9A ini. Coba bandingin deh sama Redmi 9A ini bagian belakangnya. Mirip nggak? Kalau di Redmi 8A desain belakangnya kan sudah menganut bahasa desain smartphone Xiaomi terbaru saat itu ya. Jadi antara Redmi 8 dan Redmi 8A tahun lalu desain back covernya itu mirip banget. Salah satu cirinya yaitu dengan penempatan kamera yang sama-sama berada di tengah dan dengan lekukan bodi yang sama juga. Nah, bahasa desain belakang Redmi 9A ini malah mengingatkan saya kepada Redmi 7A. Kamera belakangnya kembali lagi ditempatkan di kiri atas. Jadi kalau kita lihat dari belakang, smartphone ini serasa Redmi 7A versi jumbo. Tidak ada aura Redmi 9-nya sama sekali di Redmi 9A ini.
Atau mungkin kalian bisa kasih komentar, kalian sebenarnya lebih suka kamera di pinggir begini apa di tengah? Silahkan komen di bawah ya. Yang ke-9, Redmi 9A adalah smartphone khusus dengan beberapa penawaran khusus. Seperti yang udah kita bahas di awal, smartphone ini adalah salah satu produk spesial anniversary Xiaomi yang ke-10. Xiaomi memberikan beberapa hal spesial di smartphone ini yang belum pernah ada di smartphone Xiaomi sebelumnya. Yang pertama yaitu ada edisi khusus Mukle, yang merupakan hasil kolaborasi Xiaomi Indonesia dengan seniman visual asli Indonesia yaitu Mukle. Hasil karya seni tersebut diaplikasikan pada box Xiaomi Redmi 9A edisi khusus dan tersedia secara terbatas. Kemudian Xiaomi juga ada memberikan diskon khusus sebesar Rp200.000 bagi pengguna Redmi 4A, 5A, dan 6A yang ingin upgrade ke Redmi 9A dan tersedia untuk 50.000 orang pertama. Gokil kan? Nah, itu tadi dia hal-hal yang perlu kamu ketahui tentang Redmi 9A ini. Memang secara harga, smartphone ini termasuk sangat terjangkau sekali. Apalagi dibanding dengan seri sebelumnya, harga penjualan perdana Redmi 9A ini juga lebih murah. Namun harga murah tersebut tentunya bukan tanpa konsekuensi. Xiaomi terpaksa mendowngrade beberapa aspek seperti port USB yang kembali menjadi micro USB, serta tidak ada dukungan fast charging 18 watt. Kamera depan yang dari 8 megapiksel menjadi 5 megapiksel, serta tidak ada built-in antena pada radionya. Ya walaupun begitu, harga murah itu nggak menjadikan semuanya downgrade kok. Ada hal yang di-upgrade juga ya, seperti ukuran layar yang jadi semakin luas dan resolusi kamera belakangnya juga naik 1 megapiksel. Sisanya seperti baterai, kapasitasnya masih sama dengan seri sebelumnya. Begitu juga dengan jumlah lensa belakangnya ya, tidak ada penambahan jumlah kamera. Kesimpulan akhirnya, dengan harga mulai dari 1,2 juta rupiah, smartphone ini sangat worth it kok untuk dibeli. Kita udah dapat smartphone yang cukup handal untuk memenuhi kebutuhan dasar akan sebuah smartphone, seperti untuk sosial media, untuk bekerja, atau untuk pelajar yang membutuhkan smartphone untuk belajar daring. Karena baterai dan layarnya yang gede dapat mendukung semua itu. Xiaomi juga semakin mendukung hal tersebut karena memberikan sertifikasi perlindungan cahaya biru pada layarnya, agar mata kita tidak lelah saat menggunakan smartphone ini berjam-jam. Jadi apakah Redmi 9A ini layak disebut sebagai jagoannya entry level? Kalau menurut saya, layak sekali. Oke deh, sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Silahkan tinggalkan komentar jika ada yang ingin disampaikan. Jangan lupa tekan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Follow juga Instagram kita di @canggihkali. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.